Shalom, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu 17 Mei 2020, adalah diambil dari Kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Shalom jemaat Tuhan seluruhnya. Minggu ini kita masuk di dalam minggu gerejawi kita bernama Minggu Rogate. Rogate yang dalam bahasa Latin disebut meminta, dan ini ada hubungannya dengan doa. Maka Minggu Rogate juga kita kenal dengan nama berdoa, Minggu berdoa. Walau memang tentu sebagai umat Kristiani, kita berdoa itu tidak hanya pada minggu-minggu tertentu. Setiap hari tentunya kita berdoa sesuai dengan ungkapan klasik ya dari Martin Luther yang mengatakan doa adalah nafas orang Kristen ya. Kalau kita tidak bernafas berarti kita mati. Kalau kita tidak berdoa, secara kerohanian kita mati karena hubungan kita terputus dengan Tuhan, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan hanya sejauh
doa. Jadi kalau tidak berdoa, tidak berkomunikasi dengan Tuhan, maka hubungan kita menjadi mati atau kering. Nah, di dalam Minggu Rogate ini kita diperhadapkan dengan kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27 tentang doa ucapan syukur dari Raja Daud. Berbicara tentang doa, barangkali Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan adik-adik sekolah minggu pernah mendengar ilustrasi tentang sebuah doa yang dianggap Tuhan sangat indah dari seorang ibu tua yang tidak terpelajar, tetapi dia rajin berdoa. Karena dia berdoa selalu ada buku panduan doanya dari kitab-kitab Mazmur, kemanapun dia pergi itu dia bawa. Dan ketika dia mau bekerja, dia berdoa dulu. Karena dia merasa dia tidak pintar berbicara dengan Tuhan. Jadi dia ambil ada buku-buku doa dari Mazmur, dan itulah yang sering sekali dia panjatkan. Suatu kali ketika dia ke sawahnya, dia mau berdoa dan dia lupa membawa buku doanya. Sehingga kemudian dia menutup matanya, melipat tangannya, dan dia berdoa demikian. Dia sebutkan huruf abjad A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Dan kemudian dia bilang, Tuhan, saya tidak pandai merangkai kata-kata. Tuhanlah yang merangkai, karena kamu tahu apa yang terbaik untukku. Maka Tuhan memanggil para malaikat dan berkata, lihatlah, inilah doa yang paling indah hari ini yang kudengar, kata Tuhan. Ini ilustrasi. Tetapi ilustrasi ini menggambarkan betapa kalau doa itu lahir dari hati yang tulus dan dari kerendahan hati kita, itu yang indah di hadapan Tuhan. Dan itu adalah ilustrasi ya. Tetapi dalam keadaan ya, dalam kehidupan nyata, saya bersyukur saya pernah mendengar doa seindah itu baru-baru ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengenal saya tentu tahu siapa yang saya maksudkan. Pada satu minggu, hari Minggu beberapa minggu yang lalu, dalam acara ibadah kita di keluarga, saya meminta seorang ibu berdoa. Ibu yang buat doa, saya bilang. Sebenarnya sudah beberapa kali saya memintakan beliau kalau doa pembuka bergantian, tapi selalu sungkan. Tetapi beberapa minggu lalu beliau mau. Dia berdoa begini, Tuhan, saya ini orang bodoh. Saya tidak pintar berkata-kata. Tapi Kau tahu Tuhan, apa yang paling baik untuk kami. Kira-kira seperti itu isinya. Ya, saya sudah lupa rangkaian kalimat yang sederhana itu. Tapi saya mendengarnya waktu itu sangat tersentuh. Ya, dia berdoa dari kerendahan hati sekali. Bahkan dia mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ini orang bodoh. Saya bukan orang bersekolah. Saya tidak tahu berkata-kata yang indah. Di situ saya sangat tersentuh dan saya yakin dengan kalimat doa yang sangat sederhana itu, Tuhan menilai itu doa yang juga sangat indah karena lahir dari ketulusan dan kerendahan hati. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ini juga yang terjadi di masa Raja Daud. Padahal dia begitu bersyukur. Hidupnya sangat baik sekali dalam situasi ini. Kita tahu ya, Raja Daud melalui pengetahuan isi Alkitab kita bahwa berulang-ulang ya, Mazmur itu kan ada Mazmur bersyukur, ada Mazmur meminta tolong, ada Mazmur meminta kesehatan dan lain-lain. Karena itulah yang terjadi pada Raja Daud. Ketika ada suatu masa tertentu, doanya, mazmurnya disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan inilah juga
doa syukur ini dari Raja Daud, ucapan syukurnya, karena dia memang sedang bergembira ya, karena dalam posisi yang baik sekali. Tetapi kalau kita membaca ayat 16 dikatakan begini, langsung ya ke isi doanya. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Luar biasa. Siapa aku ini Tuhan? Dan siapa keluargaku? Mungkin kalau diperpanjang ya, memangnya apa sih Tuhan yang kuperbuat? Memangnya apa sih yang istimewa dari saya ini? Keluarga saya juga keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan orang-orang hebat. Dimanapun kami bukan orang terpandang. Tapi aku kenapa bisa menjadi sedemikian ini? Sedemikian ya. Kita tahu maksudnya adalah dia sudah menjadi raja. Dia yang dulunya hanya seorang peternak ya, gembala. Bukan memang dari keturunan kaum bangsawan. Hanya seorang gembala. Tetapi kenapa posisiku sedemikian ini bisa? Jadi ketika Raja Daud akan menyampaikan doa syukurnya kepada Tuhan, karena dia tahu begitu besar perbuatan Tuhan, itu lahir karena dia menelisik, rendah hati sekali menelisik keadaannya, keadaan keluarganya. Aduh, ini terlalu besar anugerah ini, berkat ini. Siapa sih kami ini? Ya kan, ini lahir dari kerendahan hati. Ya, betul-betul dari kerendahan hati sekali. Dia berkaca diri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya ini enggak layak. Tetapi Tuhan melayakkan. Bahkan sampai keluarganya dan keturunannya, di ayat 17, ya kan? Sudah diberitahu begitu. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Maksudnya bukan hanya tentang dia saat ini dan keluarganya saat ini, ayat 17 itu. Dan bahkan berkat ini masih kurang sepertinya mau Tuhan berikan. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Ya, jadi Daud tahu bahwa nantinya ke depan juga akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Salomo anaknya juga menjadi raja yang termasyhur, dan bahkan dari keturunan Daud lahirlah sang Mesias itu. Nah, ini jadi luar biasa sekali penandaan Daud akan dirinya, dan dia rendah hati dan dia mengenal Tuhannya, dan dia berkata, ini luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari isi doa Daud kita tahu bahwa doa ucapan syukurnya dilapisi, dibalut dengan kerendahan hati. Ada juga yang barangkali kita sudah tahu, pernah mendengar kisah orang yang berdoa tapi dilapisi dengan tinggi hati dan pemujian diri sendiri. Kalau Raja Daud berdoa, bersyukur karena keadaan hidupnya sedang baik-baik saja, tapi dia balut dengan kerendahan hati, maka ada kisah di dalam Alkitab tentang seorang Farisi yang berdoa, bersyukur karena memang hidupnya baik-baik saja juga, tetapi dibungkus, dibalut dengan kesombongan, haginjangoni roha. Bahkan doanya adalah doa yang menghakimi juga. Tentu kita ingat ya kisah doa orang Farisi yang berdoa membanggakan dirinya dan menghina pemungut cukai yang ada di sampingnya. Lukas 18 itu kan. Saya bacakan apa-apa saja isinya ya yang dia katakan. Lukas 18 ayat 11 ya, isi doanya begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur juganya. Tetapi karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, dalam hatinya dia bilang, bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi dia bersyukur, tapi juga menghakimi dan merendahkan orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itulah isi doanya. Jemaat Tuhan, kalau kita saja yang manusia bisa merasakan ketidaktulusan di dalam doa seseorang, apalagi Tuhan yang Maha Tahu, maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apakah dalam doa kita itu kita betul-betul bersyukur dari kerendahan hati atau bagaimana? Dan doa yang betul-betul bersyukur itu adalah doa dari kita yang merenungkan benar-benar keadaan kita dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Tanpa perenungan yang mendalam, doa syukur itu tidak akan bisa lahir begitu tulus dan ikhlas. Pada saat ini, bagaimanakah isi dari doa kita? Apakah kita berkata bersyukur, tetapi sebenarnya kita tidak bersyukur? Dan memang saat ini adalah masa yang berat, masa yang sangat-sangat sulit. Kalau keadaan seseorang sehat fisiknya, sehat kantongnya, keuangannya, anak-anaknya sehat, membanggakan, bijak, pintar, atau juga keluarganya semua rukun damai, pekerjaannya juga baik, dalam posisi yang baik sekali. Apa susahnya bersyukur? Wah, akan terus bersyukur jikalau keadaan seperti itu, kan? Tetapi bagaimana jika keadaan seperti kita ini dominan dalam keadaan sulit dalam perekonomian, takut keluar karena keadaan corona yang mengancam, kita nggak boleh kemana-mana, ya? Apakah ini membuat kita bisa bersyukur? Inilah faktanya keadaan kita. Kita nggak perlu mengingkari, menyangkal bahwa kita sekarang sedang khawatir dan menderita, ya. Ya, bilang saja, jujur saja kepada Tuhan. Kita tidak perlu supaya tampak rohani, tampak manusia yang strong, tampak manusia yang tegar, tangguh. Kemudian, kalau saya nggak khawatir, saya nggak takut tentang masa depan, saya tidak terpengaruh dengan situasi corona ini. Ada iman, begitu. Tidak perlu kita harus menyangkal keadaan kita jika kita memang saat ini dalam keadaan yang rapuh. Tetapi bukan mengatakan teruslah dalam kerapuhan itu, tidak. Kita perlu juga menyadari dan mengatakan, iya, saya sekarang sedang dalam keadaan down, sedang dalam keadaan hampir berputus asa, sedih, stres. Tidak apa-apa, nyatakan saja. Kenapa? Filipi 4 ayat 6, demikian dikatakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari kita semakin menguatkan diri kita untuk berdoa ke hadapan Tuhan. Karena itulah kekuatan. Kalaupun saat ini kita khawatir, biarlah kekhawatiran itu hanya singgah sebentar saja. Karena kita memang masih manusia daging. Tetapi kita harus mengingat
bahwa ada roh yang berkuasa di dalam diri kita, sehingga kita tidak terjatuh, terperosok terlalu dalam kekhawatiran kita. Seperti firman Tuhan, janganlah kiranya kamu khawatir akan apapun juga. Cukuplah kekhawatiran kita. Dan saat ini kembalilah menjadi bersemangat dan beriman. Tetapi kita bawa itu semua di dalam pernyataan, ungkapan. Ungkapkanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi dalam doa itu kita ya bermohon. Saat ini ya kita bermohon. Tentu kita bermohon. Kita bermohon agar negara kita ini cepat selesai coronanya. Juga semua negara, karena ini akan berdampak, bersangkut paut antara negara yang kalau cuma satu negara yang selesai, negara lain yang tidak, kan juga berakibat tidak baik. Kita berdoa untuk para tim medis yang sudah tahulah itu tempat yang mereka tuju paling riskan dengan virus itu, tapi mereka tetap bekerja. Kita mendoakan mereka, kita memohon keselamatan, kesembuhan, kesehatan mereka. Kita juga bermohon agar semakin banyak kebijakan-kebijakan yang baik, orang-orang yang diberikan amanah untuk menyalurkan kebaikan, sembako apapun bagi orang masyarakat yang membutuhkan, betul-betul diberikan. Kita berdoa untuk kebaikan hati setiap para pejabat, agar amanah memberikan bantuan-bantuan yang dari pemerintah ini kan. Kita juga bermohon agar vaksin ini segera berlalu, dan ke depan tidak ada lagi virus-virus yang muncul, yang timbul, berwujud tiba-tiba, yang tidak pernah adanya seperti itu ke depan ini. Tetapi dalam permohonan dikatakan, ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak hanya tentang bermohon tanpa tahu juga bersyukur. Ada yang mengatakan kadang-kadang doa kita ini seperti mendikte Tuhan. Misalnya ada yang pernah berkata, kita ini hanya menyapanya, ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik, segala macam, ya menyapa. Kalimat paragraf kedua langsung, kami bermohon A, B, C, D, F, G, H. Wah, tanpa ada penyerahan diri, dan kemudian tidak ditutup dengan ucapan syukur. Jadi hanya taunya minta terus kepada Tuhan, tanpa ada kadang menyaring. Sebenarnya tanpa ku minta pun sudah banyak yang diberikan Tuhan. Harusnya pada hari ini tidak usah minta-minta dulu lah, bersyukur dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi kita semakin tahu bersyukur di hadapan Tuhan dan tidak menjadi pengeluh, karena kita mengimani sebenarnya sudah banyak yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita hanya taunya meminta tapi tidak tahu bersyukur, maka kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah selesai kita. Tetapi kalau doa itu dilapisi dengan ucapan syukur, kita akan tahu apa itu kata cukup. Dan kita bersyukur saat ini. Tuhan, memang keadaan saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya bisa beli A, B, C, sekarang masih A, B, C, D, F, G, H, I, J. Sekarang hanya bisa beli A dan B, atau hanya A. Dulu makanan bisa macam-macam, sekarang sangat sederhana. Tapi aku bersyukur karena saat ini aku masih bisa makan, sehat, tidak melalui selang infus, dan lain-lainnya. Ini pun suatu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya, jikalau kita bisa merenungkan betapa baiknya Tuhan itu, meskipun keadaan kita saat ini sulit, kita akan tetap mampu dan mudah sekali berdoa bersyukur, tidak merasa susah dan berat. Karena sudah begitu banyak perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya rasa syukur selalu menyelimuti kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala banyaknya berkat yang boleh melimpah. Bahkan hingga saat ini, kami masih boleh bernafas,
menikmati hari yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita di kediaman kami masing-masing, terhindar dari panas dan hujan. Dan kami masih bisa menikmati setiap butiran nasi yang kami masukkan untuk menjadi asupan energi kami. Tidak melalui selang infus, tidak melalui suntikan-suntikan. Ini pun kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur negara kami dalam keadaan damai. Kami bersyukur bahwa pemerintah kami juga memikirkan hal-hal yang terbaik untuk keberlangsungan hidup kami, masyarakatnya. Kami doakan mereka, Bapa, agar semakin baiklah buah pikiran dan kebijakan mereka untuk menopang begitu banyak masyarakat yang kesulitan dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dan kiranya Tuhan juga semakin menambahkan hikmat kepada kami, agar hari lepas hari kami selalu bersyukur kehadapan-Mu dan bukan menjadi umat Tuhan yang lebih cenderung mengeluh. Biarlah dengan iman kami semakin bersemangat, semakin bersyukur, dan tetap menantikan pertolongan yang daripada Tuhan untuk kebaikan dunia ini, agar segera luput dari ancaman virus-virus, terutama saat ini virus corona. Kami mendoakan mereka-mereka yang bersedia untuk mempertaruhkan dirinya, hidupnya, nyawanya, bahkan meninggalkan keluarganya untuk menolong begitu banyaknya korban yang sakit karena virus corona ini. Biarlah tim medis yang berada di tempat untuk mengobati, membantu menyembuhkan orang-orang, Engkau perlengkapi mereka Tuhan dengan kesehatan, jauhkan Tuhan dari mara bahaya, lindungi juga setiap keluarganya ya Bapa. Dan banyak lagi Tuhan, umat-Mu yang kekurangan makan, seperti yang kami dengar dari berita-berita. Kiranya Tuhan juga melalui tangan-tangan orang yang mengasihi, memungkinkan saudara-saudari kami untuk mendapatkan pertolongan kebutuhan pokok kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah rasa syukur ini semakin kami panjatkan, dibungkus dengan kuat kuasa nama Putramu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.